bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang konsep rezeki dan kaya, Nabi itu ditanya kaya itu apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Laisal ghaniyyu bi kathratil 'arad." Sebab tidak sedikit di antara orang-orang kaya itu mentalnya baik. Terus ngapain takut kaya? Dan imannya baik. Dan imannya baik. Justru dengan semakin banyak dia semakin diperbanyak rezekinya Allah oleh Allah, justru semakin menuntun dirinya untuk lebih bersyukur. Ngapunten, mohon maaf, ada orang miskin malah nggak syukur sama Allah. Sombong pula. Iya, dia sombong. Kalau orang sombong, orang kaya sombong itu Wajar. wajar. Ada yang disombongkan. Karena ada yang disombongin dan dia merasa lebih. Tapi kalau orang miskin sombong itu kan kurang ajar. Ada banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya, dan selamat malam buat Anda yang nonton secara langsung atau live-nya di jam 9 malam. Balik lagi bersama saya di sini, Bagus Baraja, dan kita ada tamu agung, tamu mulia, tamunya saya luar biasa dengan Saya Zain Mohsin. Iya. Jadi Ki Zain Mohsin ini adalah guru. Ya, saya sih sudah sering sekali menyebutkan siapa guru saya, guru spiritual saya, guru hidup saya. Beliau malam ini hadir berkenan untuk mampir di channel kita, di podcastnya kita, di tengah-tengah kesibukannya, Masya Allah. Tadi saya sempat ngintip jadwalnya, jadi malu saya nahan 2 hari aja, saya takut ini. Jadi insya Allah besok dan ketika video ini diupload, beliau sudah pulang ya? Dia pulang ke Pontianak insya Allah. Karena besok rencana kalau sesuai dengan skedulnya itu sekira jam 5 sore itu. Terima kasih sekali lagi, Ki. Saya justru terima kasih untuk anak saya Gus Baraja ini serta seluruh keluarga udah mengundang saya untuk hadir di rumahnya. Ini biidznillah azza wa jalla, saya tidak pernah menduga kalau anak saya ini dikaruniai oleh Allah berbagai macam hal, termasuklah apa yang tengah dinikmati bersama keluarga. Tapi lagi-lagi itulah rahasia Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menjanjikan kepada manusia itu, Allah yang menciptakan kita dan Allah juga yang menyiapkan rezeki kita semuanya. Jadi kemudian untuk apa kita ini merasa bersedih dan berduka ketika hingga hari ini apa yang kita miliki tidak sama dan tidak serupa dengan orang lain. Karena setiap makhluk Allah ciptakan dengan segala kelebihan dan tentu saja di dalamnya ada kelemahan, bukan kekurangan ya. Karena Allah itu menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang sempurna. Karena kata Allah, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk dan rupa. Sempurna Dalam penciptaan. Iya, dalam penciptaan. Baik, syukur, terima kasih, Ki. Iya, malam ini kita akan bahas satu hal yang selalu ditunggu-tunggu di channel Gus Baraja. Oh siap, insyaallah. Channel Gus Baraja ini di frame atau di branding channel yang memberikan solusi terkait permasalahan hidup, terutama tentang rezeki. Ada juga kadang-kadang tentang percintaan, luka batin, dan sebagainya. Kayaknya yang paling menarik dilihat dari potensi penontonnya tentang duit. Ya, kalau di channel Kiai kan jarang sekali membahas ini karena murni ceramah. Alhamdulillah, saya itu kadangkala merasa malu sama Allah. Segimana Allah memberikan rezeki berlimpah-limpah, pokoknya di hati saya, di mata saya itu banyak sekali gitu. Dan akumulasi dari doa yang selama ini saya panjatkan ternyata satu persatu tanpa terkecuali semuanya Allah ijabah. Ya mungkin dulu saat saya berdoa, kala itu masih mengawal Kiai, kita tertatih-tatih luar biasa. Iya, bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun. Dan alhamdulillah dulu Kiai pernah berpesan bahwa kelak itu di saat saya sudah akan menyerah mungkin kala itu. Kelak kamu akan mendapatkan buah dari usaha-usaha atau perjalananmu. Bersabarlah. Nah itu saya masih ingat sekali. Kalau nggak salah kita baru pulang dari Putus Ibau waktu itu di Kalimantan Barat. Nah, itu kalau saya ingat itu Putus Ibau itu mungkin teman-teman yang berada di Pulau Jawa sebagian mungkin belum pernah tahu ya. Perlu saya sampaikan, Putus Ibau itu salah satu kabupaten terjauh di ujung timur Kalimantan Barat itu
Kalau perjalanannya kurang lebih 16 jam ya. 16 sampai 20 jam. 16 sampai 20 jam. Dimana perjalanan dakwah saya memang dengan Gus Baraja ini luar biasa. Luar biasa. Tetapi itulah rahasia Allah. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Apalagi kemudian sesuatu yang jelas di depan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha segalanya. Termasuklah ketika berbicara tentang hidup manusia, yang acap kali manusia sendiri itu ragu. Ragu terhadap, bukan hanya ragu terhadap dirinya, tapi ragu terhadap maksud dan tujuan Allah menciptakan dirinya. Betul. Hingga kita lebih sering mengabaikan apa yang kita abaikan. Yakinnya kita kepada Allah. Betul. Atau mungkin mereka tidak tahu bagaimana cara yakin ke Allah, dan mungkin tidak tahu yakin itu apa. Iya, dalam posisi ini tentu kita harus memahami bahwa ada terma yang berbeda ketika orang menggunakan kata iman. Iman itu dalam konsep Islam adalah mengimani Allah zat yang gaib, yang menciptakan kita manusia, kemudian menghidupkan kita dan memberikan segala fasilitas yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kalau bicara soal yakin, termasuklah karena persoalan rezeki ini kan, rezeki ini kadangkala diidentifikasi atau disederhanakan dalam bentuk, oh rezeki itu uang. Terlalu sempit. Ya, rezeki itu pekerjaan. Rezeki itu adalah usaha. Padahal rezeki itu kalau kita bicara secara utuh, itu rezeki itu karunia Allah itu yang maha luas. Iya. Nah, luasnya rezeki dan karunia dari Allah itu yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita ini ngobrol santai aja deh. Tapi saya mengawali ini dengan teks-teks suci Al-Quran agar kita ini tidak keliru mikir dan mikir keliru gitu. Iya. Yang Allah mikir dan mikir. Iya. Dan pernyataan Allah dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika seandainya kalian manusia menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu melakukan itu. Kita mulai dari diri kita, jangan di sekitar kita, diri kita sendiri. Kita kan tidak sanggup. Ya kan? Sebagaimana Allah menciptakan mata, kemudian Allah menjaga mata kita ini dengan apa? Secara zahir Allah menciptakan bulu mata. Rupanya bulu mata ini menurut dokter ini fungsinya sangat banyak. Ya, belum lagi alis, kemudian hidung yang di dalamnya ada, mohon maaf, bulu hidung. Ternyata fungsi bulu hidung itu luar biasa. Yang satu bulu hidung dicabut itu akan ada koneksivitas, ada ketersambungan ke tempat yang lain termasuk ke arah mata. Artinya kalau kita mau menghitung-hitung atau mengira-ngira nikmat Allah itu, pasti kita tidak akan mampu. Pasti tidak akan mampu. Sehelai rambut saja. Iya, bagaimana rambut itu ditumbuhkan, dan kemudian bagaimana seperti saya ini seiring berjalannya waktu, yang awalnya hitam agak memerah, sekarang udah memutih. Kalau dulu ganteng, sekarang mantan ganteng. Oh gitu. Ngapunten teman-teman ya, saya itu sering bercanda. Memang saya itu diajarkan untuk berbicara sambil bercanda pada jamaah ya kayak. Iya, betul. Karena di rumah udah stres. Oh iya, di rumah udah stres. Kalau ngajak stres nggak usah kesini. Lebih batuk saya. Karena kita ini udah pernah stres. Iya. Menghadapi manusia-manusia dengan tingkah polanya. Gitu. Manusia-manusia dengan pertanyaannya yang sering cerita ke kita tentang kesulitan hidupnya. Dan mereka mungkin pada saat itu mengira kita tidak punya masalah. Kata mereka. Padahal kita cuma rapi aja. Cuma rapi aja dulu kita. Tapi husnudzonnya kita, kenapa kita itu selalu tersenyum di antara orang lain? Pertama, memang ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan sangat mudah dan indah. Betul. Bahkan bicara sedekah yang paling mudah, meriah, murah, meriah dan sangat mudah itu adalah tersenyum. Karena ternyata senyum itu dapat menghadirkan kemesraan dan kehangatan bermanusia. Kenapa saya sering mengingatkan kepada kawan-kawan itu? Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Bukan manusia makan manusia. Iya, bukan homos omni homis. Tapi bukan manusia memakan manusia. Kita ini sekarang lagi belajar bagaimana menjadi manusia yang utuh. Ya. Kita ini jangan hanya terjebak, mohon izin,
Jangan hanya terjebak kepada sebuah fisik yang kelihatannya manusia. Karena manusia itu sesungguhnya punya potensi yang berbeda loh, bagus. Oh ya? Al-insanu hayawanun natik. Manusia itu tidak ubahnya, dia seperti hewan. An-natik. Dia bisa bicara saja. Karena Allah menyiapkan perangkat di dalamnya. Perbedaannya? Ya akal Dan hati. dan hati. Gini loh, Hewan tidak dibekali akal. sangat kecil. Oh ada tapi kecil ya? Iya, dan tidak bisa dimaksimalkan. Nah makanya makhluk manusia ini yang Allah sampaikan tadi, yang saya sampaikan kalimat Allah atau ayat Allah itu, sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk. Kita bicara gini saja, makhluk yang lain ada kaki juga, Oke. ada tangan juga, Ya. ada ini juga, dan ada perangkat-perangkat lunak di dalamnya. Tapi yang sempurna manusia. Yang bisa membedakan itu kan hanya hatinya, yang dapat mengontrol akalnya. Ya. Ya, artinya hayawanun natik. Manusia itu sama dengan yang lain itu. Cuma yang membedakan, manusia itu diberikan perangkat akal oleh Allah. Diberikan perangkat-perangkat lunak yang bisa maksimal. Hingga diberikan kesempatan untuk menjadi khalifah di atas bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah dalam tanda yang dalam artian berbeda itu wakil. Oh iya. Khalifah itu ada berapa makna? Ada bisa wakil, ada bisa pemimpin, ada penguasa dan seterusnya dan seterusnya. Atau yang menata, Pengelola. pengelola. Manusia itu kan dididik oleh Allah untuk mengelola bumi, Menjaga, merawat. menjaga, merawat, dan bahkan lebih memperindah, memperbaiki peradaban bumi ini. Karena Allah menyiapkan perangkat-perangkatnya, maka kemudian ayat yang sering sampean baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Allah itu sudah menggagas, mengedukasi manusia, bahkan mendorong manusia. Untuk apa? Golongan jin dan manusia itu sudah didorong sedemikian rupa oleh Allah agar mereka memiliki sebuah minat pengetahuan. Kalian itu, kita ini manusia, makhluk yang memang ditantang oleh Allah untuk menembus langit dan dalamnya bumi ini. Tapi sungguh kalian tidak akan mampu melakukan itu kalau tanpa sultan. Sultan itu bisa bermakna pengetahuan, ilmu. Oke. Makin menarik nih. Jadi oke, kita prolog, kita awali dari situ dulu. Iya. Tadi ada beberapa poin yang saya tangkap. Saya ini sudah mulai suka mengolah pikiran saya untuk menangkap poin-poin dari apa yang disampaikan oleh orang lain. Oh iya. Yang pertama tadi saya tangkap adalah makna dari rezeki, ya kan? Kemudian yang akan saya pertanyakan adalah makna makna dohir ataupun makna esensi dari kaya itu apa, Kiai? Ini pertanyaan tadi yang saya tangkap tentang bab rezeki. Kemudian nanti kita akan lompat lagi ke bab ilmu, karena saya bertemu dengan ribuan orang sebenarnya. Nah, setelah saya lihat, saya telaah lagi, ternyata dari transisi dari kebingungan menuju ketenangan, transisi dari kesulitan menuju kebahagiaan, kemudian transisi dari maaf yang seharusnya tidak ada kata miskin itu, yang ada hanyalah cukup, tapi manusia itu berpotensi menciptakan sesuatu karena kekuatan pikirannya itu miskin, transisi pindah lagi ke kaya, itu semuanya butuh ilmu, Kiai. Oh iya. Kalau tanpa ilmu nyaris nihil. Mungkin kita bisa tarik pembahasan pertama adalah definisi rezeki yang agar pola pikir kita lebih luas sehingga kita tidak ada waktu untuk berpikir di luar rezeki karena nafas rezeki, sehat rezeki gitu, Kiai. Kita ini cenderung melihat sesuatu itu secara verbal. Apa yang nampak agar tervisualisasi di depan kita, itulah yang kita terjemahkan. Ya. Nah, visualisasi kita tentang rezeki bendawi, materi. Oke, kita bisa pahami itu dan kita terima itu. Tetapi sudut pandang ini harus kita maknai secara lebih mendalam. Bahwa ketika Nabi SAW itu ditanya tentang konsep rezeki dan kaya, Nabi itu ditanya kaya itu apa? Rasul SAW menjawab, laisal ghaniyyu bi kathratil arad. Kekayaan itu
itu kata Nabi. Tidak hanya ditunjukkan dengan banyaknya benda materi yang kamu punya. Tidak melulu tentang itu. Tidak melulu tentang itu. Walakinnal ghaniyyu, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya ghinaun nafsi, kayanya spiritual, kaya hati, kaya jiwa. Relate, oke. Oke? Karena makna kaya itu kalau dimaknai secara apa yang kita tangkap secara indrawi hari ini, punya rumah bagus, punya kendaraan mewah, tanah berhektar bahkan beribu hektar. Kemudian yang perlu saya ingatkan, kaya itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Kata sifat. Kalau kaya itu kata kerja, berarti kita harus mati-matian bekerja untuk Tidak ada hubungannya dengan benda. Enggak ada hubungannya dengan benda. Dia kata sifat. Hubungannya dengan rasa. Kenapa tidak? Perasaan orang miskin itu dalam tanda kutip miskin secara materi tidak bisa diidentifikasi bahwa mereka miskin secara spiritual. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Sebenarnya ini kata Nabi adalah mental dan sikap hati seseorang melihat apa yang ada di sekitar dia dan dia apa yang dia miliki. Dasarnya manusia itu kan tidak pernah cukup. Manusia pernah cukup nggak dengan keadaannya? Enggak sebenarnya. Pernah puas nggak dengan apa yang dia miliki? Kalau karena tidak merasa cukup ya otomatis nggak puas. Baik. Dan itu sangat lurus dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bicara terma spiritual agamanya dulu ya. Ini bicara spiritualitasnya dulu. Sebenarnya relate kok. Nanti kan masuk kepada dunia pikiran. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepada sahabat. Apa kata beliau? "Lau kana libni Adam wadiyanin min malin labtagha thalithan." Seandainya manusia itu diberikan dua lembah. Lembah itu kan antara satu gunung dengan gunung yang lain, kan ada lembahnya tuh. Ada cekungan di tengah disebut dengan lembah. Biasa disebut dengan ngarai. Ngarai. Cekungan antara satu gunung dengan gunung yang kedua itu kan ada lembah yang dalam. Oh iya. Oke, paham. Paham kan? Kalau seandainya manusia itu diberikan harta jumlahnya dua lembah itu, harta semua, apakah mereka cukup? Ya enggak. Ada miliarder, ada triliuner bahkan. Apakah mereka puas dengan keadaannya? Ya enggak. Labtagha thalithan. Dia pasti meminta lembah yang ketiga. Ma yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Manusia itu tidak akan pernah puas dengan keadaannya, kata Nabi. Enggak akan pernah puas. Nah, lantas apakah kaya itu dilarang? Ya enggak. Karena tidak ada satupun ayat itu yang melarang kaya. Enggak ada, mau dibongkar seperti apapun Quran. Tidak ada larangan. Enggak ada. Hadis ada melarang kaya enggak? Enggak ketemu. Kalau kita putar balik perintah miskin. Apalagi? Sejak kapan ada perintah miskin? Oke. Itu kan pilihan. Kaya dan miskin itu adalah pilihan bagi manusianya. Mau hidup sederhana, asketik, hidup sederhana dengan apa adanya, atau kehidupan yang berlimpah, yang di dunia barat saja disebut dengan borjuis atau borjo atau borkhwah. Ya sama saja. Sebab tidak sedikit di antara orang-orang kaya itu mentalnya baik. Terus ngapain takut kaya? Dan imannya baik. Dan imannya baik. Justru dengan semakin banyak dia semakin diperbanyak rezekinya Allah oleh Allah, justru semakin menuntun dirinya untuk lebih bersyukur. Ada juga, ngapunten, mohon maaf, ada orang miskin malah nggak syukur sama Allah. Sombong pula. Iya, dia sombong. Kalau orang sombong, orang kaya sombong itu Wajar. Ada yang disombongin. Karena ada yang disombongin dan dia merasa lebih. Tapi kalau orang miskin sombong itu kan kurang ajar. Ada banyak. Jangan sebut ada, tapi banyak. Banyak ya. Nah, kenapa saya katakan ini? Agar kita ini tidak keliru memahami apa yang saya cerita, apa yang saya guraukan tadi itu mikir salah atau salah mikir gitu. Keliru mikir atau mikir keliru. Iya, keliru mikir atau mikir keliru. Jadi catatan pentingnya adalah kaya itu boleh. Yang jelas dari sisi hukum agama tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Dan miskin juga bukan perintah. Sederhananya beginilah. Kalau kekayaan didapatkan dengan cara yang baik dan halal, itu pasti mendapatkan barokah.
Berarti catatan pentingnya rezeki itu tidak melulu tentang harta, tetapi mulainya adalah dari mentalnya atau Mentalnya hatinya dulu. Iya. Nah, ini relate dengan pembelajaran yang sering saya sampaikan bahwa kaya dohir itu nomor sekian, dan mungkin itu sebuah mustahil kalau mental kalian masih miskin. Loh, gimana mau kaya kalau dia tidak mempersiapkan dirinya menjadi kaya? Siap, layak, pantas. Lah, orang itu harus memantaskan dirinya untuk menjadi kaya. Oke. Siapkan mentalnya dulu. Kalau memang mentalnya sombong, mau kaya mau miskin ya sama aja. Ya. Sesungguhnya manusia itu tidak ditentukan oleh apapun, tidak ditentukan oleh sekitarnya. Dia menjadi kaya dan sombong itu penegasan dan peneguhan sebenarnya bahwa dia memang sombong.